Bayangkan, kamu seorang kakek tua, hidup sebatang kara, perut kosong, dan tak punya uang sepeser pun. Lalu kamu lihat satu sisir pisang di pasar. Harum, segar, dan cukup untuk mengganjal rasa lapar. Tapi siapa sangka, hanya karena satu tindakan kecil, hidupmu justru dilempar ke balik jeruji besi. Inilah kisah Pak Darman, seorang kakek yang dihukum karena lapar, dan seorang polwan muda yang rela mengorbankan segalanya demi keadilan yang tak bisa ditemukan di ruang sidang. Jangan skip, karena kisah ini bisa mengubah cara kamu memandang hidup. Simak kisahnya sampai akhir, dan jangan lupa untuk subscribe channel Wafira Story, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Pagi itu, langit kampung Randu Wetan diselimuti mendung tipis. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan asap pembakaran sampah dari sudut-sudut gang sempit. Di salah satu gubuk reyot yang berdiri di tepi sungai kecil, Pak Darman terbangun dari tidur gelisahnya. Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Tubuhnya kurus, tulang-tulang pipinya menonjol, dan rambutnya putih seluruhnya. Di gubuk itu, tidak ada siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Istrinya sudah lama meninggal, dan satu-satunya anaknya merantau entah kemana. Sejak pandemi melanda beberapa tahun lalu, kehidupannya makin sulit. Tak ada pekerjaan, tak ada pemasukan, tetap. Dan bantuan sosial pun lambat laun berhenti datang. Pagi ini, Pak Darman terbangun dengan perut yang keroncongan. Sudah 2 hari perutnya tak kemasukan makanan layak. Kemarin ia hanya meneguk air dari kendi tua dan memakan sepotong roti basi yang ia temukan di pinggir jalan. Tangannya gemetar saat meraih tongkat kayu yang biasa menemaninya berjalan. Ia menghela napas, lalu perlahan bangkit dari tikar lusuh yang dijadikan tempat tidur. Hari ini harus cari makan, gumamnya lirih. Langkahnya gontai menyusuri gang sempit menuju pasar tradisional yang jaraknya sekitar 2 km dari rumahnya. Setiap langkah seperti perjuangan. Orang-orang yang lewat hanya menoleh sekilas. Sebagian besar mengenal Pak Darman, tapi tak satu pun berhenti menawari bantuan. Di kampung miskin seperti itu, semua orang punya beban masing-masing. Sesampainya di pasar, aroma masakan dari warung-warung tenda menusuk hidungnya. Perutnya berontak. Ia berdiri beberapa saat di dekat penjual nasi pecel, menatap piring-piring penuh makanan dengan pandangan kosong. Namun, tak punya uang sepeser pun, ia hanya bisa menelan ludah. Beberapa orang meliriknya dengan tatapan iba, namun segera kembali, sibuk dengan urusan masing-masing. Ia berjalan pelan ke dalam pasar. Lalu, pandangannya tertumbuk pada sebuah lapak buah. Seorang ibu paruh baya sedang sibuk melayani pembeli, sementara di depannya, setandan pisang kuning menggoda. Pak Darman berhenti. Matanya tak lepas dari pisang-pisang itu. Wajahnya menegang, dan keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia tahu itu salah. Namun suara perutnya lebih lantang daripada suara hati nurani. Dengan langkah setengah limbung, ia mendekat. Tangan tuanya bergerak perlahan, mencoba mengambil satu buah pisang di pinggir lapak. Namun sebelum sempat ia menarik tangannya kembali, sebuah suara nyaring memecah suasana. Hei, Bapak ngapain?" Pemilik lapak Bu Narti melihat jelas perbuatannya. Pencuri! Teriaknya sambil menunjuk Pak Darman. Beberapa pedagang dan pengunjung pasar langsung menoleh. Suasana jadi ricuh. Seorang pemuda langsung menarik tangan Pak Darman dan menggenggamnya erat. "Wah, berani-beraninya mencuri di pasar. Sudah tua masih maling aja," seru seorang pria berotot dengan tatapan marah. Saya lapar, Nak." Suara Pak Darman nyaris tak terdengar. Tangan dan kakinya gemetar hebat. Pisang yang baru sempat disentuhnya jatuh ke tanah. Namun, tak ada simpati dari kerumunan. Bu Narti maju ke depan, nadanya tinggi. "Saya nggak peduli alasan apapun. Ini pasar, bukan tempat orang ngambil seenaknya. Sekali dibiarkan, semua jadi ikut-ikutan." "Pak," Darman ditarik ke pinggir jalan. Polisi pasar dipanggil. Dalam hitungan menit, 2 orang petugas berseragam datang dengan motor dinas.
Wajah mereka tampak heran melihat pelaku pencurian adalah seorang kakek renta. "Apa benar, Pak?" tanya salah satu petugas sambil mencatat. Pak Darman menunduk. Ia tak membela diri, tak membantah. Ia hanya berkata pelan, "Saya lapar." Petugas saling berpandangan. Namun karena laporan sudah masuk dan pemilik lapak tetap ingin kasus ini diproses, maka sesuai prosedur Pak Darman dibawa ke kantor polisi sektor terdekat. Di sana, ia didudukkan di kursi besi tua. Tubuhnya lelah, matanya kosong. Ia bahkan tak lagi menunjukkan emosi. Seperti sudah menyerah. Tak lama, seorang anggota polisi wanita masuk ke ruang penyidikan. Usianya sekitar 30 tahun. Berseragam lengkap. Rambut hitamnya diikat rapi. Wajahnya tegas, tapi ada sorot lembut di matanya. Namanya Ayu Larasati, seorang brigadir muda yang baru 2 tahun ditempatkan di sana. Ketika matanya bersirobok dengan Pak Darman, langkahnya melambat. "Ada apa ini?" tanyanya pada salah satu petugas jaga. "Pencurian di pasar. Kakek ini ambil pisang," katanya karena lapar. Pemilik lapak tetap mau lanjut ke jalur hukum. Ayu mendekat. Ia duduk di hadapan Pak Darman. "Nama Bapak siapa?" Pak Darman menatapnya sesaat, lalu menjawab pelan, "Darman, Bapak tinggal di mana?" "Di kampung Randu Wetan, dekat sungai." Ayu memperhatikan tangan tua yang gemetar, baju lusuh yang penuh tambalan, dan sepatu yang sudah tak layak pakai. Wajah Pak Darman seperti wajah ayahnya. Seorang pensiunan, buruh yang meninggal karena sakit, tak lama setelah bebas dari hukuman penjara akibat kesalahan administratif. "Pak Darman," kata Ayu lembut, "kenapa Bapak ambil pisang itu?" "Saya lapar, Bu. Sudah 2 hari saya nggak makan." Jawaban itu membuat tenggorokan Ayu tercekat. Ia berdiri, berjalan keluar, lalu menghampiri Bu Narti yang masih berada di luar ruangan. "Bu, saya minta tolong. Bisa nggak kita selesaikan? Ini secara kekeluargaan." "Kasihan, Bu. Dia cuma ambil 1 buah pisang." Bu Narti mendengus. "Biarin aja, Mbak. Kalau dimaafkan terus, nanti pasar ini bisa jadi sarang maling. Saya sudah capek. Proses aja, biar jera. Saya bisa ganti. Rugi. Berapa harga pisangnya?" "Bukan soal harganya, Mbak. Ini soal prinsip." Ayu hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Ia tahu betul, sebagai aparat, ia tidak bisa memaksa. Laporan sudah dibuat, barang bukti ada, dan pelapor tidak mau berdamai. Maka, prosedur harus dijalankan. Kembali ke ruangan, Ayu melihat Pak Darman sudah tertidur di kursi, kelelahan. Ia terlihat seperti seseorang yang bukan hanya lapar akan makanan, tapi juga lapar akan kasih sayang dan perhatian dunia. Hari mulai beranjak siang. Di luar, matahari perlahan menerobos mendung. Namun di dalam ruang kecil itu, langit tampak tetap kelabu untuk seorang kakek tua yang hanya ingin mengganjal perut kosong dengan sebiji pisang. Dan tanpa ia sadari, hidupnya baru saja memasuki babak baru yang tak pernah ia bayangkan, berurusan dengan hukum karena rasa lapar. Kantor Polsek Randu Wetan siang itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin dari kipas tua di langit-langit berderit pelan, seakan turut merasakan kelesuan yang menyelimuti ruangan. Di salah satu sudut, Pak Darman duduk bersandar di kursi plastik yang sudah retak-retak. Tubuhnya kurus, wajahnya murung, dan matanya tak berhenti memandangi lantai kusam. Di depannya, seorang penyidik muda sedang mengetik pelan di depan laptop. Ia mencatat kronologi laporan dari Bu Narti, pemilik lapak buah yang bersikeras menuntut Pak Darman. Ayu Larasati, si polwan berhati lembut itu, berdiri di samping ruangan, menyaksikan proses itu dengan hati yang semakin berat. Berkas masuk, saksi lengkap, barang bukti ada. Tersangka juga mengakui, ujar penyidik dengan nada datar. Ayu melirik Pak Darman, lalu bicara pelan. "Mas Bima, masa sih nggak ada cara lain?" Penyidik bernama Bima itu hanya mengangkat bahu. "Kita cuman jalani prosedur, yuk. Kalau pelapor bersikeras, ya kita harus teruskan." Ayu menggigit bibir, hatinya menolak. Nalurinya sebagai manusia memberontak. Tapi aturan memang tak mengenal rasa kasihan. Sore harinya, Pak Darman dipindahkan ke ruang tahanan sementara.
Ruangan 3x4 meter itu dihuni oleh 4 tahanan lain. Semua orang terdiam saat kakek tua itu masuk dengan langkah pelan. Tak ada yang menyapa, tak ada yang bertanya. Pak Darman hanya duduk di sudut ruangan, merapat ke tembok, memeluk lutut, dan menatap kosong ke depan. Waktu berjalan lambat. 1 hari, 2 hari, dan berkas perkaranya segera dilimpahkan ke kejaksaan. Ayu, yang terus memantau kasus ini, tak tinggal diam. Ia menghubungi atasannya, mencoba membicarakan kemungkinan restoratif justice, penyelesaian damai, atau apapun yang bisa menghentikan perkara kecil ini agar tidak masuk meja hijau. Namun semua jalur seakan tertutup. Bu Narti tetap keras kepala. Katanya, kalau dimaafkan, nanti semua orang miskin bisa ngambil seenaknya. Mau pasar ini jadi pasar maling? Di hari ketiga, Ayu bahkan mendatangi rumah Bu Narti, membawa bingkisan buah dan surat permohonan pribadi, tapi ditolak mentah-mentah. Di matanya, Ayu hanyalah seorang polwan muda yang terlalu perasa. Kalau kamu kasihan sama dia, rawat aja sendiri. Tapi saya nggak mau cabut laporan, cetusnya. Ayu pulang dengan langkah lesu. Ia duduk di bangku taman kecil dekat polsek. Langit sore tampak temaram, dan hatinya terasa penuh sesak. 2 minggu kemudian, sidang pertama dijadwalkan. Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum ditunjuk untuk mendampingi Pak Darman. Seorang pria muda bernama Edo yang masih magang sebagai advokat. Ia bersemangat, tapi minim pengalaman. Ayu menemuinya sebelum sidang. Mas Edo, Bapak itu nggak punya siapa-siapa. Saya mohon, bantu sebisanya. Jangan biarkan dia sendirian di pengadilan. Edo mengangguk. Saya akan coba yang terbaik, Mbak. Hari sidang tiba. Di ruang sidang kecil yang hanya cukup menampung belasan orang, Pak Darman duduk di kursi terdakwa. Ia mengenakan baju lusuh yang sedikit lebih bersih dari biasanya. Tangannya gemetar saat hakim mulai membuka sidang. Jaksa membacakan dakwaan dengan nada formal dan dingin, bahwa terdakwa Darman pada tanggal 2 Maret pukul 19.01 WIB dengan sengaja mengambil barang berupa 1 buah pisang dari lapak milik Narti, tanpa izin, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Maka terdakwa dikenai pasal 362 KUHP tentang pencurian. Pak Darman hanya menunduk. Ia tak paham pasal-pasal itu. Yang ia tahu, ia lapar. Dan sekarang, duduk di kursi yang bahkan tak ia bayangkan sebelumnya. Ketika tiba giliran pengacara, Edo dengan penuh semangat menyampaikan pledoinya. Ia menjelaskan latar belakang ekonomi Pak Darman, kondisi mental dan fisiknya, serta nilai barang yang sangat kecil. Ia menyebutkan bahwa tindakan Pak Darman lahir dari keputusasaan, bukan niat jahat. Majelis hakim yang mulia, haruskah seorang kakek tua yang kelaparan dihukum layaknya pencuri ulung? Apakah keadilan benar-benar berarti jika tidak mempertimbangkan nurani? Katanya dengan suara bergetar. Hakim diam. Wajahnya sulit ditebak. Di pojok ruang sidang, Ayu duduk dengan dada sesak. Ia tahu mungkin keadilan hukum tak selalu sejalan dengan keadilan hati. Setelah beberapa kali sidang, berita tentang kasus Pak Darman mulai menyebar. Media lokal mengangkat kisahnya. Beberapa netizen mulai bersimpati. Ada yang mengumpulkan tanda tangan petisi online. Ada juga yang menyumbang makanan dan pakaian ke polsek. Namun simpati publik tidak bisa menghentikan proses hukum yang sudah berjalan. Edo bahkan sempat mengajukan permohonan diversi dan pembebasan bersyarat, namun ditolak. Karena menurut jaksa, pelanggaran tetap pelanggaran. Hari vonis tiba. Ruang sidang dipenuhi wartawan dan pengunjung. Ayu kembali hadir, meski hari itu sebenarnya ia tidak dijadwalkan bertugas. Hakim mengetuk palu. Setelah mempertimbangkan bukti, keterangan saksi, dan pledoi dari penasihat hukum, maka majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun kepada terdakwa. Hening. Pak Darman menunduk. Tak ada air mata, tak ada protes. Ia hanya mengangguk pelan, seolah menerima semuanya. Ayu terisak pelan. Ia berusaha menyembunyikan wajahnya dengan tangan. Baginya, ini bukan hanya tentang 1 kakek dan 1 pisang.
Ini tentang bagaimana hukum bisa begitu kaku dan dingin terhadap mereka yang tak punya daya. Beberapa hari kemudian, Pak Darman resmi dipindahkan ke lapas kelas 2 Randu Wetan. Ia menumpang mobil tahanan, duduk di pojok, memeluk tas plastik berisi 2 helai baju dan sepasang sandal butut. Ayu datang pagi itu, menyalami Pak Darman sebelum ia berangkat. "Maafkan saya, Pak. Saya sudah berusaha," bisiknya. Pak Darman tersenyum kecil. "Kamu sudah lebih dari cukup, Nak. Terima kasih. Bapak cuma minta, jangan lupakan orang-orang kecil seperti saya." Mobil pun melaju. Ayu berdiri mematung di pelataran polsek, menatap mobil yang menjauh. Di dalam hatinya ia bersumpah, cerita Pak Darman tidak boleh berakhir di balik jeruji. Malam harinya, Ayu duduk sendiri di kamarnya. Di atas meja, laptop terbuka menampilkan draft artikel yang ia tulis. Bukan karena niat, tapi karena lapar. Potret kejamnya hukum bagi mereka yang tak punya pilihan. Ia mulai menyusun tulisan tentang kasus Pak Darman, lengkap dengan data kasus serupa di berbagai tempat. Ia mulai menghubungi jurnalis, LSM, bahkan dosen hukum yang dikenalnya saat kuliah. Ia sadar, satu tindakan bisa saja kecil, tapi jika disuarakan, bersama-sama, bisa menjadi gelombang. Namun di balik layar laptop itu, hatinya tetap menyimpan luka. Luka karena rasa gagal, luka karena hukum yang belum berpihak, dan luka karena ia tahu masih banyak Pak Darman lain di luar sana, yang kelaparan, terlupakan, dan dihukum karena ingin bertahan hidup. Di balik seragam coklat yang rapi, dan wajahnya yang tegas, Ayu Larasati menyimpan hati yang lebih lembut dari kapas. Tidak banyak yang tahu bahwa di balik matanya yang tajam dalam menginterogasi tersangka, tersembunyi kisah masa lalu yang membuatnya selalu berpihak pada mereka yang terpinggirkan. Ayu bukan berasal dari keluarga kaya. Ia lahir di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah. Ayahnya adalah buruh pabrik yang pulang malam, dan ibunya penjual gorengan keliling. Ayu tumbuh dalam keterbatasan, tidur di lantai beralas tikar, dan belajar di bawah cahaya lampu minyak. Namun ia anak yang cerdas, dan sejak kecil bercita-cita menjadi polisi. Bukan karena ingin berkuasa, tapi karena ingin melindungi. Saat kecil, ia pernah menyaksikan langsung ayahnya ditahan karena dituduh mencuri onderdil pabrik. Padahal waktu itu, ayahnya hanya memungut barang rongsok yang dibuang di belakang gudang. Tak ada pengacara, tak ada pembela. Ayahnya dihukum 3 bulan, cukup untuk membuat keluarga Ayu nyaris hancur. Sejak itu, Ayu berjanji pada dirinya sendiri, "Kalau aku jadi polisi, aku nggak akan diam kalau orang miskin dizalimi." Janji itu terus ia pegang, bahkan ketika ia akhirnya lulus dari Akademi Kepolisian dan ditempatkan di Polsek Randu Wetan 2 tahun lalu. Kasus Pak Darman membuka kembali luka lamanya. Ia merasa seperti kembali ke masa kecil, melihat ayahnya diborgol di depan rumah, karena tuduhan yang seharusnya bisa dijelaskan dengan logika dan hati nurani. Kini, ia tak bisa hanya jadi penonton. Tapi sayangnya, semua jalur hukum telah menutup harapannya. Setiap malam sejak vonis dijatuhkan, Ayu tak bisa tidur nyenyak. Di kamar kontrakannya yang sederhana, ia memandangi langit-langit sambil memutar ulang adegan di ruang sidang. Rasa bersalah menyesakkan dada. Apa artinya jadi aparat penegak hukum jika tak bisa menegakkan keadilan? Di meja kecil di samping tempat tidur, tergeletak sebuah buku harian yang sudah lama tak ia tulis. Malam itu, tangannya tergerak membuka halaman kosong dan menulis. 3 April 2025. Pak Darman resmi masuk penjara. Hari ini, seorang kakek tua yang hanya mencuri pisang karena lapar, dan aku gagal menolongnya. Aku sedih, aku kecewa, aku marah. Pada siapa? Entah. Tapi aku tahu, aku tidak boleh berhenti. Aku harus terus berada di sisinya. Setidaknya, agar dunia tahu bahwa dia tidak sendirian. Esok harinya, Ayu mengajukan permohonan kepada atasannya untuk menjadi relawan pendamping rohani di lapas kelas 2 Randu Wetan, tempat Pak Darman ditahan. Alasannya, ia ingin mendekatkan diri pada masyarakat binaan sekaligus menyebarkan program pembinaan mental yang dicanangkan kepolisian. Kapolsek hanya bisa mengangguk,
meski dalam hatinya heran. Ayu ini terlalu lembut buat jadi polisi, tapi mungkin lembutnya itu yang dibutuhkan institusi ini. Permohonannya dikabulkan. Seminggu kemudian Ayu mulai rutin datang ke lapas. Ia tak hanya menemui Pak Darman, tapi juga para narapidana lain. Ia membawa buku-buku, menyampaikan materi keagamaan sederhana, dan terkadang hanya duduk mendengarkan curahan hati para tahanan. Namun khusus untuk Pak Darman, ia selalu membawa makanan tambahan, buah-buahan, biskuit, bahkan kadang bubur hangat, yang dimasaknya sendiri. "Gak usah repot-repot, Bu Polwan," kata Pak Darman suatu kali sambil menolak sepotong roti sobek yang ditawarkan Ayu. "Bukan repot, Pak. Ini hak Bapak sebagai manusia. Saya cuma mau memastikan Bapak gak kelaparan lagi." Pak Darman menunduk. "Kamu terlalu baik, Nak. Kamu pasti rugi kenal kakek pencuri kayak aku." Ayu tersenyum. "Rugi itu kalau saya tutup mata waktu lihat ketidakadilan, Pak. Justru saya belajar banyak dari Bapak." Kehadiran Ayu di lapas menjadi pembicaraan di kalangan sipir dan napi. Seorang polwan yang tidak hanya datang untuk mencatat atau memeriksa, tapi duduk berbaur, mengobrol layaknya saudara. Beberapa napi mulai membuka diri. Seorang napi kasus pencurian motor bahkan berkata, "Bu Ayu itu kayak sinar matahari masuk ke dalam penjara." Namun Ayu tak peduli dengan pujian. Fokusnya hanya satu, memastikan Pak Darman tidak merasa sendiri. Setiap akhir pekan, ia menemani Pak Darman berjalan-jalan di halaman lapas, mengobrol tentang masa muda, keluarga, dan kisah-kisah kecil yang membuat mereka tertawa. Suatu sore, saat mereka duduk di bangku beton dekat kebun lapas, Pak Darman berkata, "Lirih, kalau dulu anak saya masih hidup, mungkin dia seumuran kamu, Yu." Ayu menoleh. "Anak Bapak sudah meninggal?" "Entah, dulu dia pamit kerja ke Kalimantan. Habis itu nggak pernah kirim kabar. Saya rasa dia sudah lupa sama saya. Atau mungkin udah nggak ada." Ayu terdiam. Ia menggenggam tangan Pak Darman pelan. "Kalau boleh, mulai hari ini, anggap saya sebagai anak Bapak. Anak yang akan nemenin Bapak sampai selesai masa tahanan." Pak Darman meneteskan air mata. Sejak hari itu ikatan mereka makin kuat. Ayu bukan lagi sekadar polwan yang peduli. Ia menjadi keluarga satu-satunya bagi seorang kakek tua yang terbuang. Di luar, berita tentang kedekatan Ayu dan Pak Darman mulai menyebar. Beberapa media mengangkat kisah polwan muda yang temani kakek tahanan pisang. Banyak yang memuji, tapi tak sedikit pula yang mencibir. Ada yang bilang, Ayu cari sensasi. Ada juga yang mengatakan ia terlalu emosional untuk seorang aparat hukum. Namun Ayu tak menggubris. Ia tetap datang ke lapas, tetap membawa makanan, tetap membacakan koran untuk Pak Darman. Bahkan, ia membawa radio kecil agar Pak Darman bisa mendengar siaran wayang setiap malam. Tak berhenti di situ, Ayu juga mulai menggalang kampanye perubahan kebijakan. Ia menulis surat terbuka kepada Kementerian Hukum dan HAM, mengusulkan pembaruan peraturan tentang penerapan hukuman sosial dan pembinaan terhadap kasus-kasus minor, seperti pencurian karena lapar. Suratnya viral di media sosial. Banyak akademisi dan praktisi hukum mulai berdiskusi tentang konsep keadilan yang berempati. Ayu menjadi simbol perubahan diam-diam. Ia tak meneriakkan revolusi, tapi menunjukkan lewat aksi. Waktu berjalan. 2 bulan berlalu sejak vonis dijatuhkan, dan Pak Darman, yang awalnya tampak rapuh dan putus asa, kini mulai tersenyum lagi. Pipinya berisi, matanya bersinar. Semua sipir sepakat, Ayu telah membuat keajaiban kecil. Namun di balik perubahan itu, Ayu tahu waktu mereka bersama terbatas. Ia sadar, lapas bukan tempat yang seharusnya dihuni orang seperti Pak Darman. Tapi ia juga sadar, sistem belum bisa diubah dalam semalam. Suatu malam, saat ia duduk sendirian di meja kerjanya, Ayu menatap foto Pak Darman dan dirinya yang diambil oleh seorang wartawan. Dalam foto itu, mereka tampak tertawa bersama di taman lapas. Di bawah foto, Ayu menulis, "Kalau hukum tak bisa melindungi mereka yang paling lemah,
maka setidaknya aku akan ada di samping mereka, agar mereka tahu, mereka tidak dilupakan. Sejak keputusan pengadilan yang menghukum Pak Darman 2 tahun penjara, Ayu seperti menyalakan lilin di tengah ruangan gelap. Ia tahu betul, satu lilin tak bisa menerangi segalanya, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa harapan belum sepenuhnya padam. Ayu tidak tinggal diam. Ia percaya bahwa keadilan bukan hanya soal vonis hakim, tetapi juga soal hati nurani yang terus diperjuangkan, bahkan ketika hukum telah berbicara. Maka dimulailah serangkaian upaya kemanusiaan yang ia lakukan. Sendirian pada awalnya, tapi kemudian menjalar menjadi gelombang yang lebih besar. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Republik Indonesia. Sebuah langkah yang tampak mustahil, mengingat grasi biasanya diajukan untuk kasus-kasus besar atau tokoh-tokoh penting. Tapi Ayu tak peduli. Ia menulis surat dengan tangannya sendiri, menyusun kata-kata dengan hati yang penuh empati. Pak Presiden, yang terhormat, saya Ayu Larasati, anggota Polri yang bertugas di Polsek Randu Wetan, ingin menyampaikan permohonan grasi untuk seorang tahanan bernama Darman, usia 74 tahun, dihukum 2 tahun penjara karena mencuri pisang untuk mengganjal perutnya. Yang lapar. Surat itu ia kirim melalui pos dan juga unggah ke media sosial sebagai surat terbuka. Dalam waktu 2 hari, surat itu menjadi viral. Media mulai mengulas ulang kasus Pak Darman. Banyak netizen mengangkat tagar ini dan grasi untuk kakek Darman dan keadilan untuk yang lapar. Warganet pun mulai membandingkan dengan kasus-kasus besar di mana terdakwa bebas atau hanya dijatuhi hukuman ringan, walau kerugiannya miliaran rupiah. Ayu tahu, itu langkah yang berisiko. Ia bisa dipanggil atasannya karena dianggap terlalu vokal. Tapi ketika hatinya gelisah, ia merasa diam adalah bentuk pengkhianatan terhadap rasa keadilan itu sendiri. Tak berhenti di situ, Ayu juga menemui LSM Bantuan Hukum. Ia menjelaskan kronologi, menunjukkan bukti-bukti, dan memohon agar kasus ini bisa ditinjau ulang. Sebuah lembaga bernama Keadilan Tanpa Batas akhirnya bersedia turun tangan. Seorang pengacara muda, Niko Ardian, tertarik pada kasus ini. Biasanya yang seperti ini sudah selesai setelah putusan. Tapi saya tertarik bukan karena kasusnya besar, melainkan karena semangat Mbak Ayu yang luar biasa, kata Niko saat pertama bertemu. Ayu hanya tersenyum. Saya cuma ingin beliau tidak dihukum, seolah-olah dia pelaku kejahatan besar. Dia cuma lapar. Niko mulai mengumpulkan berkas-berkas untuk menyusun peninjauan kembali, PK. Tapi proses PK tidak mudah. Harus ada novum, bukti baru yang belum pernah dihadirkan dalam persidangan sebelumnya. Kalau kita bisa buktikan bahwa kondisi ekonomi dan mental Pak Darman benar-benar ekstrim saat kejadian, ada kemungkinan diterima, jelas Niko. Maka Ayu dan Niko menyusuri jejak kehidupan Pak Darman. Mereka mendatangi rumah reot tempat kakek itu dulu tinggal. Mereka berbicara dengan tetangga-tetangganya. Bahkan Ayu mencari informasi tentang anak Pak Darman, yang katanya pergi ke Kalimantan, barangkali masih hidup. Hasil investigasi itu mulai membuahkan hasil. Mereka menemukan surat keterangan dari RT dan kelurahan yang menyatakan bahwa Pak Darman memang tergolong warga miskin ekstrem, tak punya penghasilan tetap, dan hidup sebatang kara. Namun apakah itu cukup untuk jadi novum? Niko menggeleng. Masih lemah. Kita butuh lebih kuat. Mungkin testimoni dari psikolog? Langkah berikutnya, Ayu mengajak seorang psikolog sosial, Dr. Marcelina, untuk mewawancarai Pak Darman di lapas. Hasilnya cukup mencengangkan. Saat kejadian, Pak Darman mengalami kondisi psikologis krisis akibat kelaparan dan stres berkepanjangan. Respons impulsif seperti mencuri makanan bisa terjadi pada siapapun, termasuk lansia, kata Dr. Marcelina dalam surat keterangannya. Surat itu disertakan dalam pengajuan PK. Niko melangkah ke pengadilan negeri, menyerahkan seluruh berkas. Ayu mengiringi langkahnya dengan doa, tapi proses hukum tidak seperti drama televisi. Hasilnya ditolak. Majelis hakim menilai tidak ada cukup bukti baru yang secara signifikan mengubah putusan sebelumnya. Ayu terpukul. Niko mencoba menghibur. Ini bukan akhir, Mbak Ayu. Ini hanya satu pintu yang tertutup. Masih ada pintu-pintu lain. Setelah gagal dalam jalur hukum,
Ayu mengalihkan fokus pada jalur pendekatan institusi. Ia mendatangi dinas sosial, mencoba mengusulkan Pak Darman sebagai penerima program asimilasi untuk lansia. Tapi usulan itu terhambat karena status hukum Pak Darman belum 1 tahun berjalan. Ia bahkan sempat menghadap ke kantor DPRD Kabupaten, berharap ada intervensi politik yang bisa membantu. Namun Ayu segera sadar, di ruangan itu, suara empati kalah dengan agenda rapat dan tumpukan berkas anggaran. Tapi ia tidak menyerah. Kalau sistemnya tidak bisa berubah hari ini, maka biar saya ubah cara saya sendiri dalam memperlakukan sistem itu, ucap Ayu pada dirinya sendiri. Di lapas, Ayu mulai membentuk komunitas kecil pendamping napi lansia. Ia mengajak beberapa teman seangkatannya, juga para sipir dan relawan, untuk fokus memberikan perhatian pada para tahanan tua. Termasuk Pak Darman. Kegiatan itu sederhana. Membacakan buku cerita, menonton film bersama, kadang menyanyi lagu-lagu, lawas. Namun bagi Pak Darman, kegiatan-kegiatan kecil itu menjadi pelita. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah meninggal karena kesepian, yuk, ujar Pak Darman suatu hari dengan mata berkaca-kaca. Ayu hanya menepuk bahunya pelan. Kalau Bapak menyerah, semua perjuangan saya sia-sia, jadi jangan menyerah. Kabar mengenai komunitas Ayu sampai ke media lagi. Kali ini bukan sebagai kabar hukum, tapi sebagai gerakan sosial. Beberapa tokoh nasional mulai menaruh perhatian. Bahkan ada anggota DPR yang mengundang Ayu untuk jadi narasumber dalam diskusi publik bertema hukum dan keadilan untuk rakyat kecil. Namun ketika ditanya, Ayu selalu menjawab, "Saya tidak ingin jadi pahlawan. Saya cuma tidak ingin melihat kakek-kakek kelaparan dianggap lebih berbahaya dari koruptor." Waktu terus berjalan. 6 bulan telah lewat sejak Pak Darman di penjara. Tak ada perubahan hukum. Tak ada grasi. Tapi Ayu tetap datang. Tetap menguatkan, tetap memperjuangkan. Hingga suatu sore, Pak Darman yang duduk di sampingnya di halaman lapas, tiba-tiba berkata pelan, "Kalau suatu hari nanti aku nggak ada, kamu jangan sedih, ya. Kamu udah ngelakuin lebih dari cukup." Ayu terdiam. Ia menatap langit, dan ada bulir air yang mengalir diam-diam di pipinya. "Pak, saya akan tetap datang meskipun Bapak nggak ada. Saya akan datang buat orang lain yang seperti Bapak. Supaya mereka tahu, mereka masih ada yang peduli." Pak Darman hanya tersenyum. Senyum paling damai yang pernah Ayu lihat. Dan saat itu juga, Ayu sadar bahwa mungkin perjuangannya bukan untuk menang, tapi untuk menolak tunduk pada ketidakadilan. Gedung Pengadilan Negeri Randu Wetan. Pagi itu tampak lebih ramai dari biasanya. Mobil-mobil wartawan berjajar di tepi jalan, kamera sudah siap mengabadikan momen. Di depan pintu masuk, beberapa mahasiswa dari Fakultas Hukum tampak berdiskusi sambil membawa poster bertuliskan, "Keadilan untuk rakyat kecil," dan "Pak Darman bukan kriminal." Di tengah kerumunan itu, Ayu berjalan dengan langkah pasti. Seragam polisinya rapi seperti biasa, tapi wajahnya memancarkan ketegangan. Ia tahu hari ini akan menjadi hari yang menentukan. Setelah berbulan-bulan berjuang, hari ini adalah awal dari babak baru, persidangan perdana Pak Darman. Pak Darman sendiri datang dengan mobil tahanan. Ia duduk di belakang, mengenakan kemeja lusuh yang sudah mulai pudar warnanya. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan lelah. Saat turun dari mobil dan melihat Ayu, ia hanya tersenyum kecil. "Masih semangat, Pak?" Sapa Ayu pelan. "Kita lihat nanti, yuk. Tapi kalau kamu masih di sini, ya aku juga masih kuat," jawabnya sambil menepuk tangan Ayu. Sidang dimulai pukul 9 tepat. Ruang sidang dipenuhi oleh pengunjung, wartawan, dan aktivis sosial. Meja jaksa telah ditempati oleh Ibu Kartika, jaksa senior yang dikenal tegas. Di seberangnya, duduk Niko Ardian, pengacara muda yang telah bersedia membela Pak Darman secara pro bono. Majelis hakim terdiri dari 3 orang, dengan ketua majelis bernama Hakim Surya, lelaki paruh baya yang terlihat bijak, tapi keras dalam sikap. Sidang dibuka, suara palu diketukkan 3 kali. Ketegangan terasa.
Semua mata tertuju pada Pak Darman yang duduk di kursi terdakwa. Tubuhnya kurus, tangan gemetar, namun sorot matanya masih menyimpan harga diri. Jaksa mulai membacakan dakwaan. Terdakwa Darman bin Suwadi didakwa melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 392 KUHP, yaitu dengan sengaja mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum. Kalimat demi kalimat dibacakan dengan intonasi datar tapi menusuk. Jaksa menyampaikan bahwa meskipun hanya satu sisir pisang, tindakan tetap dianggap pencurian. Disampaikan pula bahwa meski tidak ada unsur kekerasan, tetap harus ada efek jera. Ayu mengernyit. Kata efek jera, itulah yang sejak awal membuatnya gelisah. Bagaimana seseorang yang sudah tua renta, tidak punya daya, dan mencuri karena lapar, dianggap perlu dijerakan? Giliran Niko berbicara. Ia menyampaikan eksepsi dan pledoi awal, bahwa tindakan Pak Darman bukan semata kejahatan, tapi bentuk keputusasaan akibat kemiskinan dan kelaparan, bahwa masyarakat harusnya menjadi tempat kembali bagi orang-orang seperti beliau, bukan justru menghukumnya secara formalistik. Ini bukan pembenaran yang mulia, tapi ini adalah pengingat bahwa keadilan harus punya wajah manusia. Kita semua tahu, jika terdakwa ini punya uang atau punya relasi, barangkali tak akan sampai di sini. Ucap Niko sambil menatap ke arah Hakim Surya hanya mengangguk tipis, tidak menunjukkan sikap. Sidang demi sidang berjalan. Hari itu adalah sidang pembacaan dakwaan dan jawaban dari penasihat hukum. Namun proses selanjutnya akan lebih dalam. Pemeriksaan saksi, bukti, dan penilaian psikologis. Di luar ruang sidang, Ayu duduk di bangku panjang sambil memandangi ruang pengadilan. Seorang wartawan menghampirinya. "Maaf Bu Ayu, boleh wawancara sebentar?" Ayu mengangguk pelan. "Apa yang Ibu rasakan melihat kasus ini dibawa sejauh ini? Bukankah ini kasus kecil?" Ayu menarik napas. "Kasus ini kecil dalam angka, tapi besar dalam rasa keadilan. Kita tidak sedang membahas nilai pisang, tapi nilai kemanusiaan." Wartawan itu mencatat cepat. Ia tahu kalimat Ayu akan menjadi kutipan utama di beritanya malam nanti. Di persidangan selanjutnya, saksi pelapor, yakni pemilik toko buah di pasar, hadir dan bersaksi. "Waktu itu saya memang lihat beliau ambil pisang, satu sisir. Saya langsung teriak dan lapor ke petugas keamanan pasar." Hakim bertanya, "Apakah pisang tersebut dikembalikan?" "Tidak, Yang Mulia. Sudah dimakan sebagian. Saya marah bukan karena pisangnya, tapi karena kalau dibiarkan, nanti orang lain ikut-ikutan." Niko menyela. "Apakah Bapak tahu bahwa terdakwa tidak punya uang sama sekali dan saat itu belum makan 2 hari? Saksi tampak gugup. Saya dengar begitu. Tapi ya tetap saja, aturan tetap aturan." Pak Darman hanya tertunduk sepanjang kesaksian. Ayu di bangku pengunjung mengepalkan tangan, menahan emosi. Lalu datang saksi dari dinas sosial yang menguatkan bahwa Pak Darman terdaftar sebagai warga miskin ekstrem, tanpa penghasilan dan tinggal seorang diri. Di sidang berikutnya, hadir pula psikolog Dr. Marcelina yang telah diwawancarai Ayu beberapa bulan lalu. "Saya menyimpulkan bahwa tindakan Pak Darman bukan berdasarkan niat jahat, melainkan dorongan bertahan hidup. Dalam ilmu psikologi, ini disebut survival impulse, terutama pada lansia yang sudah dalam tekanan psikologis berat." Hakim mencatat, namun kembali hanya mengangguk tanpa komentar. Hari demi hari, ruang sidang itu seperti menjadi teater kecil yang mempertontonkan benturan antara hukum dan hati nurani. Kadang Pak Darman batuk-batuk di tengah sidang, kadang harus dibantu berdiri karena kakinya lemas. Tapi ia selalu hadir, selalu mencoba menjawab pertanyaan sebaik mungkin. Ayu pun tak pernah absen. Ia datang setiap kali sidang, duduk di bangku paling depan. Terkadang ia juga mengantar makanan kecil untuk Pak Darman setelah sidang selesai, roti, teh manis, atau sekadar buah yang ia bawa dari rumah. Media terus meliput. Kasus ini semakin jadi sorotan nasional. Di televisi, muncul perdebatan antara pakar hukum dan aktivis HAM. Ada yang membela putusan jaksa demi supremasi hukum,
Ada pula yang menilai hukum sudah kehilangan ruhnya. Akhirnya, hari sidang pembacaan, vonis tiba, ruang sidang penuh sesak. Ayu duduk dengan wajah tegang. Niko tampak serius, dan Pak Darman hanya menunduk diam. Hakim Surya membuka sidang dan mulai membacakan amar putusan. Setelah mempertimbangkan semua bukti, keterangan saksi dan kondisi terdakwa, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian. Namun karena usia terdakwa dan kondisi kesehatan, majelis memberikan pertimbangan khusus Ayu menahan napas. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun. Hening, sejenak. Ruangan seperti beku. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada teriakan, hanya suara napas berat dan tatapan kosong dari mereka yang tak percaya. 2 tahun untuk seutas pisang, Ayu menunduk. Air matanya jatuh tanpa ia bisa tahan. Di sampingnya, Niko memijat pelipis, frustasi. Pak Darman hanya menunduk dan berbisik. Ya sudah, kalau memang begitu jalannya. Sidang ditutup. Palu diketuk 3 kali. Orang-orang mulai keluar. Wartawan berlomba menghubungi redaksi. Tapi Ayu tetap duduk di tempatnya. Ia tak mampu berdiri. Di luar ruang sidang, seseorang menyalaminya. Seorang ibu tua sambil berkata, "Terima kasih Bu, saya lihat perjuangan Ibu. Saya ikut doakan kakek itu." Ayu mengangguk, walau tak bisa berkata banyak. Di sudut lorong, Pak Darman dibawa kembali ke mobil tahanan. Sebelum masuk, ia menoleh ke Ayu dan berkata, "Pelan. Jangan sedih, Yu. Kamu sudah jadi anak buatku." Ayu berlari, memeluknya sebentar. "Saya akan tetap datang ke lapas. Bapak enggak sendiri." Lalu mobil itu pergi, meninggalkan debu dan perasaan kosong yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Hari-hari setelah vonis itu terasa begitu sunyi. Tidak hanya bagi Pak Darman yang kini resmi menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan kelas 2 Randu Wetan, tapi juga bagi Ayu. Meski tugasnya sebagai anggota polisi tetap berjalan, semangatnya seperti disayat tiap kali mengingat wajah kakek renta itu saat palu hakim diketukkan. 2 tahun. 2 tahun untuk 1 sisir pisang. Hukuman itu terus berputar dalam kepala Ayu. Di antara pelaporan tugas, apel pagi, dan patroli rutin, pikirannya selalu kembali ke ruang sidang itu. Ia masih ingat bagaimana kakek itu tersenyum pasrah, seolah tak ada lagi yang bisa dipertahankan, kecuali harga dirinya yang terakhir. Hari pertama di dalam lapas, Pak Darman dibawa ke sel blok E bersama napi-napi usia lanjut dan tahanan ringan. Ia ditempatkan di kamar berisi 4 orang. 2 diantaranya adalah narapidana, karena kasus ringan seperti tilang yang menumpuk. Dan 1 lainnya adalah tukang parkir yang terlibat cekcok di jalan. "Namamu siapa, Kek?" tanya seorang pria berambut putih yang ternyata sudah 4 tahun di sana karena kasus penipuan kecil. "Darman." "Kakek masuk karena apa?" Pak Darman tersenyum getir. "Pisang." Semua terdiam sebentar, lalu tertawa kecil. "Wah, hebat juga. Kita di sini karena nyolong motor, parkir liar, dan nipu pulsa. Tapi Bapak cuman karena pisang, dunia makin aneh." Celetuk teman sekamarnya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Pak Darman hanya ikut tersenyum, tapi hatinya remuk. Ia tak pernah membayangkan, di usia 74 tahun, ia akan menjadi penghuni bui. Seharusnya ia menikmati masa tua, di rumah, atau minimal duduk di teras kecil sambil menyeruput kopi. Tapi kenyataannya, ia tidur di ranjang kayu lapuk, berbagi kamar sempit, dan mengenakan seragam napi berwarna oranye. Di luar penjara, Ayu terus mengikuti kabar Pak Darman. Setiap Sabtu, ia datang membawa makanan kecil, buku bacaan ringan, dan terkadang membawakan obat-obatan herbal. Ia meminta izin kepada atasan untuk terus menjadi penanggung jawab hubungan antara lapas dan keluarga, meskipun Pak Darman tak punya sanak saudara. Kunjungan itu menjadi rutinitas. Di antara jeruji dan ruang tahanan, tumbuh ikatan yang aneh tapi nyata. Pak Darman mulai memanggil Ayu Nak, dan Ayu menyebut Pak Darman Bapak. "Gimana kabar Bapak minggu ini?" tanya Ayu pada suatu kunjungan.
Lumayan. Masih bisa jalan walau kaki mulai suka nyeri. Tapi kalau kamu datang, jadi hilang semua pegalnya. Ayu tersenyum. Tapi air matanya selalu menggantung di ujung mata setiap kali bertemu. Ia tahu, waktu tidak bersahabat bagi pria setua Pak Darman. 2 tahun mungkin terdengar sebentar bagi sebagian orang, tapi bisa jadi sangat panjang bagi seseorang yang hidupnya sudah nyaris di ujung. Berita tentang vonis ini juga terus jadi bahan perbincangan publik. Media sosial ramai. #Nyalsat keadilan untuk Pak Darman trending selama beberapa hari. Ada yang marah, ada yang kecewa, dan banyak yang merasa kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Di talk show malam, muncul pembicaraan hangat. Apakah kita sudah kehilangan empati dalam sistem peradilan kita? Tanya pembawa acara. Kalau hukum dijalankan tanpa hati nurani, maka ia hanya mesin dingin yang menghukum tanpa berpikir. Pak Darman hanya satu contoh. Tapi ada ribuan kasus serupa yang tak terdengar, ujar seorang akademisi hukum. Tapi, suara itu tak mampu mengubah apapun. Keputusan telah diketok. Dan Pak Darman sudah menjalani hari-harinya sebagai narapidana. Suatu hari, Ayu datang lebih pagi dari biasanya. Ia meminta izin bertemu dengan kepala lapas. Saya ingin ikut program kerja sosial di lapas ini, Pak. Saya minta izin ditempatkan sebagai relawan untuk lansia binaan. Kepala lapas, Pak Heru, memandang Ayu dengan alis terangkat. Kamu serius? Ayu, kamu seorang polwan. Kalau media tahu, bisa jadi berita besar lagi. Saya tidak peduli. Saya tidak bisa membiarkan beliau menjalani ini sendiri. Setelah berdiskusi dan melengkapi administrasi, Ayu resmi menjadi relawan dalam program Bina Lansia. Ia tak hanya menemani Pak Darman, tapi juga membimbing beberapa narapidana lansia lain, membacakan cerita, menemani senam pagi, bahkan kadang mengajarkan lagu-lagu lama untuk menghibur mereka. Hubungan Ayu dan para napi lansia menjadi erat, tapi tentu saja perhatian utamanya tetap pada Pak Darman. Tiap kali ia datang, wajah Pak Darman selalu sumringah. Saya pikir kamu sudah bosan lihat orang tua begini, candanya. Kalau semua orang mikir begitu, Bapak sudah sepi sejak dulu, jawab Ayu, tertawa kecil. Mereka duduk di bawah pohon ketapang di halaman lapas, mengobrol soal masa lalu Pak Darman, tentang istrinya yang dulu meninggal karena sakit, anaknya yang pergi merantau dan tak pernah kembali, dan hari-hari sepi sebelum ia memutuskan mencuri pisang karena tak ada pilihan lain. Ayu mencatat semua cerita itu dalam sebuah buku kecil. Saya mau tulis kisah Bapak. Biar orang tahu, Bapak bukan kriminal. Bapak hanya manusia yang pernah lapar. Meski waktu berjalan lambat, suasana hati Pak Darman mulai berubah. Ia tampak lebih tenang. Ada rutinitas, ada teman, dan ada Ayu yang tak pernah lelah datang. Tapi tubuh renta itu tetaplah tubuh yang ringkih. Bulan keempat masa tahanan, Pak Darman mulai sering batuk berat. Nafasnya pendek, jalannya goyah. Dokter lapas menyatakan kemungkinan bronkitis kronis dan meminta observasi lebih lanjut. Ayu mengurus surat rekomendasi rumah sakit rujukan. Ia bolak-balik ke dinas, berkoordinasi dengan pihak medis, bahkan menemui ketua lapas secara pribadi untuk mengawal proses perawatan. Namun birokrasi tak selalu berpihak pada mereka yang lemah. Proses panjang, surat menyurat, dan lambatnya sistem membuat kondisi Pak Darman makin memburuk sebelum ia sempat dibawa keluar. Saat akhirnya dirujuk ke RSUD Randu Wetan, dokter menyampaikan hal yang menyakitkan. Usia dan kondisi Pak Darman membuat penanganan medis harus sangat hati-hati. Ada kemungkinan organ tubuhnya mulai melemah. Ayu hanya bisa menggenggam tangan Pak Darman di ruang perawatan. Matanya basah, tapi suaranya tetap tenang. Bapak kuat. Kita sudah sampai sejauh ini, saya tetap di sini. Pak Darman memegang tangan Ayu lebih erat. Saya tahu, dan saya bahagia. Biarpun akhirnya begini, setidaknya saya nggak sendiri. Vonis 2 tahun kini terasa lebih dari sekadar hukuman. Ia telah menjadi simbol tentang ketidakadilan, tentang kerasnya sistem, dan tentang hati yang tak pernah menyerah. Ayu terus mendampingi. Meski lelah, ia tetap datang. Di dalam hatinya, ada satu keyakinan. Meski hukum bisa menjatuhkan vonis,
Tapi cinta dan empati tak pernah bisa dipenjara. Sinar matahari pagi menyusup melalui kisi-kisi jendela ruang perawatan, RSUD Randu Wetan. Di atas ranjang rumah sakit yang sederhana, Pak Darman terbaring lemah. Napasnya terdengar berat, meski ia berusaha tetap tersenyum setiap kali melihat Ayu datang membawa makanan kecil atau sekadar membacakan koran untuknya. Ayu duduk di kursi plastik di samping tempat tidur, matanya sembab karena begadang. Ia tak pernah meninggalkan Pak Darman lebih dari 1 malam. Setiap ada waktu luang dari tugas dinasnya, ia pasti kembali ke sisi kakek renta itu. Bapak tahu nggak, hari ini ramai banget di kantor. Semua ngomongin kasus ibu pejabat yang ditangguhkan penahanannya, kata Ayu sambil melipat koran. Pak Darman tertawa kecil. Yang nyolong duit miliaran itu, Ayu hanya mengangguk, senyum getir di bibirnya. Sementara Bapak, cuma karena pisang 1 sisir, harus tidur di penjara dan sekarang di rumah sakit. Pak Darman menghela napas panjang. Mungkin memang sudah jalannya begini, Nak. Tapi Ayu tak bisa menerima itu. Dalam hatinya, ketidakadilan itu seperti duri yang menusuk tiap kali ia mendengar derai batuk Pak Darman atau menyaksikan tubuh rentanya menggigil kedinginan. Ia tahu ada batas-batas yang tak bisa dilampaui sebagai aparat penegak hukum. Tapi ada pula panggilan hati yang jauh lebih kuat dari sekadar seragam dan prosedur. Dan pada hari itu, setelah berdiri lama menatap langit di parkiran rumah sakit, Ayu membuat keputusan. Seminggu kemudian, suasana Polsek Randu Wetan mendadak riuh. Para anggota membicarakan satu berita yang mengagetkan semua pihak. Bribtu Ayu Lestari mengajukan surat pengunduran diri dari kepolisian. Seriusan dia mundur? Tanya salah satu anggota reskrim. Katanya mau jadi relawan sosial, mau fokus urus para lansia yang nggak punya keluarga. Tapi kayaknya sih, gara-gara si kakek itu, celetuk petugas lain. Kapolsek memanggil Ayu ke ruangannya. Ia memandang anggota mudanya dengan raut serius. Kamu sadar apa yang kamu lakukan ini? Ayu mengangguk. Sangat sadar, Pak. Kamu punya masa depan di sini, Ayu. Lulusan terbaik, dipercaya banyak atasan, dan masyarakat menghargaimu. Tapi, kamu tinggalkan semua itu. Ayu menggenggam tangannya erat. Saya lelah, Pak. Lelah melihat hukum kita terus tajam ke bawah. Saya ingin membantu dengan cara lain. Bukan sebagai polisi, tapi sebagai manusia. Kapolsek menghela napas berat. Ia tahu tak ada gunanya membujuk Ayu saat ia sudah menetapkan hati. Dan kali ini, wajah perempuan muda itu begitu tenang. Nyaris tanpa ragu. Berita pengunduran diri Ayu menjadi sorotan media lokal. Banyak yang memuji, tak sedikit pula yang mencibir. Tapi Ayu tak menggubris semua itu. Ia hanya punya satu tujuan sekarang, menemani Pak Darman hingga akhir. Sejak saat itu, Ayu secara resmi menjadi relawan penuh waktu di Lapas Randu Wetan. Ia pindah ke rumah kontrakan sederhana tak jauh dari kompleks penjara. Kesehariannya diisi dengan merawat napi lansia, menyelenggarakan kegiatan kecil seperti membaca buku bersama, senam ringan, hingga kadang menulis surat untuk keluarga napi yang tak bisa datang. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah satu, keputusan Ayu yang bahkan membuat pihak lapas terdiam. Ia mengajukan permohonan sebagai pendamping tetap untuk Pak Darman di dalam sel. Bu Ayu, ini belum pernah terjadi sebelumnya, kata kepala lapas, Pak Heru, sambil memijat pelipisnya. Saya tahu, Pak, tapi saya tidak minta tinggal satu kamar. Saya hanya ingin diberi akses tinggal di kompleks binaan dan bisa mendampingi beliau setiap hari. Saya siap ikut kegiatan napi, siap makan makanan yang sama, dan siap mengikuti semua aturan. Pak Heru menatap Ayu lama. Kamu benar-benar serius, ya? Saya sudah meninggalkan segalanya. Saya hanya minta satu kesempatan, agar Pak Darman tidak merasa sendirian sampai akhir. Setelah diskusi panjang dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM, serta beberapa persyaratan administratif, izin khusus akhirnya keluar. Ayu diizinkan tinggal di area binaan lapas sebagai relawan tetap, dan diberikan tempat tidur sederhana di ruang khusus pendamping sosial. Hari pertama Ayu tinggal di dalam kompleks lapas, semua napi lansia heboh. Ibu polisi beneran mau tinggal bareng kita?
Tanya seorang narapidana dengan gigi ompong. Kami biasanya cuma dikunjungi orang sebulan sekali. Ini malah ditemenin tiap hari, kata yang lain. Pak Darman hanya tertunduk diam. Matanya berkaca-kaca ketika Ayu masuk ke sel dan meletakkan bantal kecil di tempat duduk semen di samping ranjangnya. Kenapa kamu ngelakuin semua ini, nak? Tanyanya pelan. Ayu duduk di sampingnya, menggenggam tangan Pak Darman yang mulai keriput dan dingin. Karena saya percaya, keadilan itu nggak selalu harus melalui pengadilan. Kadang, keadilan itu hadir lewat kehadiran dan kasih sayang. Pak, Darman tak berkata apa-apa, tapi air matanya mengalir pelan, dan malam itu ia tertidur lebih tenang dari biasanya. Hari-hari berlalu, dan kehidupan baru Ayu di dalam lapas menjadi kisah tersendiri. Ia mengajari para napi membaca dan menulis, mengadakan kegiatan kerohanian, bahkan membuat kebun kecil di halaman belakang. Blok E kesehatan Pak Darman sempat membaik sedikit, cukup untuk berjalan pelan ke halaman dan duduk di bawah pohon sambil minum teh hangat. Tapi usia dan penyakit tetap menjadi lawan yang tak bisa ditawar. Tubuhnya makin kurus, dan kadang kesadarannya menurun. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Ayu menemani Pak Darman duduk di bangku kayu. Kalau nanti saya nggak ada, kamu jangan sedih ya, nak, ujar Pak Darman dengan suara lirih. Ayu tersenyum sambil menyeka air matanya. Kalau Bapak pergi, saya akan tetap di sini, menceritakan kisah Bapak pada orang-orang. Biar mereka tahu bahwa seorang kakek pernah dihukum karena pisang, tapi menginspirasi satu generasi tentang arti kemanusiaan. Pak Darman menatap langit. Kalau saya dilahirkan lagi, saya ingin jadi pohon pisang. Biar kalau ada orang kelaparan, bisa langsung petik buahku tanpa takut dihukum. Ayu tertawa kecil meski air matanya jatuh. Saya akan menanam pohon itu di rumah saya nanti. Di luar tembok penjara, masyarakat mulai mendengar kisah luar biasa ini. Sebuah artikel ditulis oleh jurnalis muda yang pernah mewawancarai Ayu di awal kasus Pak Darman. Artikel itu viral. 1 sisir pisang, 2 tahun penjara, dan seorang polwan yang memilih menemani. Komentar bermunculan dari berbagai penjuru. Banyak yang tersentuh. Bahkan beberapa universitas hukum menjadikan kasus ini sebagai bahan diskusi etika hukum dan keadilan sosial. Tapi Ayu tak pernah kembali membaca semua itu. Ia tak peduli pujian atau simpati. Baginya, perjuangan bukan tentang panggung, tapi tentang kehadiran di sisi mereka yang dilupakan. Langit senja di atas lapas Randu Wetan perlahan berubah warna, dari jingga ke abu-abu yang suram. Di dalam blok E, tempat para narapidana lansia ditempatkan. Suasana jauh dari bising. Tak ada keributan, tak ada teriakan. Hanya suara radio tua yang memutar lagu keroncong, pelan dan samar. Di bangku kayu dekat jendela jeruji besi, duduk 2 sosok yang kini menjadi pusat perhatian seluruh lapas, Pak Darman dan Ayu. Sejak Ayu memilih tinggal di dalam kompleks binaan, hari-hari Pak Darman tak lagi sepi. Mereka sudah seperti ayah dan anak, berbagi kisah, tertawa, bahkan kadang berdebat soal topik-topik kecil. Namun waktu terus berjalan. Tubuh Pak Darman semakin lemah. Langkahnya makin pelan, pandangannya mulai kabur. Tapi semangat hidupnya tak pernah benar-benar padam, terutama ketika Ayu berada di sisinya. Kamu ingat waktu pertama kali kita ketemu di kantor polisi? Tanya Pak Darman. Suaranya serak namun bersemangat. Ayu tersenyum kecil. Ingat, Bapak marah-marah karena saya bawain pisang goreng, bukan pisang mentah. Pak Darman tertawa. Batuk-batuk kecil menyusul. Saya cuma mau bilang, kamu bikin saya merasa tidak sendirian. Ayu menatap wajah keriput itu dengan haru. Bapak juga bikin saya sadar bahwa keadilan kadang cuma ada dalam hati, bukan di meja sidang. Malam itu, mereka duduk berlama-lama. Tak banyak kata, hanya kehangatan yang tak bisa diungkapkan. Ayu tahu, waktu mereka bersama tak akan lama lagi. Hari-hari di balik jeruji berjalan dengan ritme yang tenang namun berat. Rutinitas pagi diawali dengan apel, sarapan, lalu kegiatan pembinaan. Ayu tidak hanya menemani Pak Darman, tapi juga membantu napi lansia lain menulis surat untuk keluarga mereka
membaca berita, bahkan sekadar mendengarkan curhatan tentang masa muda mereka. Di ruang kecil yang mereka sebut perpustakaan mini, hanya berisi 2 rak kayu dan karpet lusuh, Ayu mengajar Napi membaca dan menulis. Ia mencatat kisah hidup mereka dalam buku catatan tebal, berharap suatu hari kisah itu bisa jadi pelajaran bagi dunia luar. "Bu Ayu, tolong tuliskan pesan saya buat cucu saya. Dia nggak pernah datang," kata Pak Somad, Napi berusia 79 tahun. "Boleh Pak, saya tulis ya." Ayu menulis dengan telaten, seolah tiap huruf adalah bagian dari luka yang sedang ia jahit pelan-pelan. Sementara itu, Pak Darman lebih sering berada di sel. Tubuhnya yang ringkih membuatnya cepat lelah. Namun semangatnya untuk ikut kegiatan tak pernah luntur. Kadang, ia duduk di sudut ruangan dan menyemangati napi lain yang sedang belajar menulis namanya sendiri. "Lihat tuh, Pak Harto udah bisa nulis huruf H, hebat!" teriak Pak Darman. Semua tertawa. Walau dalam jeruji, canda dan hangatnya hubungan antar penghuni membuat tempat itu terasa hidup. Suatu malam, setelah seluruh penghuni blok tertidur, Ayu duduk di lantai, menyandarkan diri pada dinding sel. Ia menatap langit-langit yang retak dan lembab. Ia menggenggam buku catatannya yang kini hampir penuh. Di dalamnya, tak hanya ada kisah-kisah napi lansia, tapi juga puisi, renungan, dan surat-surat yang tak terkirim. Ayu membaca ulang sebuah halaman. Kadang, ketidakadilan tak selalu tentang vonis, tapi tentang siapa yang masih mau menemani kita meski dunia sudah pergi. "Pak Darman." Ayu memejamkan mata. Air matanya jatuh tanpa suara. Pagi berikutnya, tubuh Pak Darman terasa lebih dingin dari biasanya. Ayu menyadarinya saat ia mencoba membangunkan kakek itu untuk sarapan. "Bapak?" panggilnya pelan. Tak ada sahutan. Ayu menyentuh tangan Pak Darman, dingin, pucat, dan kaku. Sejenak, waktu seperti berhenti. Detik berikutnya, teriakan Ayu menggema di seluruh blok E. Petugas segera datang. Para napi terbangun satu persatu, dan hening pun menyelimuti ruangan begitu kabar menyebar. Pak Darman telah tiada. Pemakaman Pak Darman diadakan di pemakaman umum desa asalnya, setelah Ayu mengurus segala keperluan dengan bantuan lapas dan relawan. Tak banyak yang hadir, hanya beberapa napi lansia yang diizinkan datang, petugas lapas, dan beberapa warga yang dulu mengenal beliau. Ayu berdiri di sisi makam, menggenggam tanah merah yang dingin. "Saya nggak bisa menyelamatkan Bapak dari hukuman, tapi saya harap saya sudah bisa menemani Bapak di akhir," bisiknya, lirih. Ia menabur bunga pelan, lalu meletakkan seikat pisang matang di atas makam itu. Pisang yang manis, bukan hasil curian. Sebagai simbol bahwa keinginan terakhir Pak Darman untuk mengganjal perutnya, kini telah dipenuhi meski terlambat. Sepulang dari pemakaman, Ayu kembali ke lapas. Bukan sebagai relawan, tapi sebagai seseorang yang telah kehilangan bagian dari dirinya. Ia tetap tinggal beberapa minggu, membantu menyelesaikan program yang telah ia mulai. Kebun lansia, perpustakaan mini, dan komunitas tulis-menulis bagi para narapidana. 1 minggu kemudian, ia menyerahkan buku catatan miliknya ke kepala lapas. "Ini kisah mereka, Pak. Kalau boleh, saya ingin buku ini dibaca orang luar. Biar tahu bahwa di balik jeruji ada manusia yang masih punya harapan." Kepala lapas menerima buku itu dengan mata berkaca-kaca. "Kami akan meneruskannya, Ayu." 3 bulan kemudian, sebuah buku berjudul Pisang Terakhir Pak Darman terbit dan menjadi perbincangan. Buku itu memuat kisah hidup para napi lansia, dengan Pak Darman sebagai tokoh utama. Buku itu mengguncang diskusi hukum di universitas, masuk dalam materi kuliah sosial, bahkan menjadi bahan advokasi untuk perbaikan sistem hukum terhadap kaum rentan. Tapi Ayu tak lagi di sana untuk melihatnya. Ia memilih pergi ke daerah terpencil di pedalaman Jawa Tengah, menjadi relawan untuk lansia dan anak-anak. Ia tak ingin ketenaran. Yang ia inginkan hanya satu, menjadi manusia yang bisa hadir untuk orang-orang yang terlupakan. Beberapa minggu telah berlalu sejak kepergian Pak Darman, namun jejak langkahnya masih terasa di lorong-lorong Blok E. Foto kecilnya yang ditempel di papan kegiatan harian, tepat di samping kutipan favoritnya, "Jangan kau anggap kecil sebuah niat baik,"
karena bisa jadi itu satu-satunya cahaya bagi orang lain. Terus mengingatkan banyak orang tentang siapa beliau. Di ruang kecil tempat Ayu biasa duduk bersama para napi lansia, suasana kini berbeda. Tak ada lagi suara tawa khas Pak Darman, atau komentarnya yang sarkastik tapi jenaka. Namun di tengah sunyi itu, ada sesuatu yang tumbuh perlahan, sebuah semangat baru yang diam-diam menyala. Ayu, meski hatinya masih diliputi duka, mulai melihat buah dari keputusannya menemani Pak Darman hingga akhir. Tindakan kecilnya, yang dulu dianggap gila oleh sebagian orang, mulai memunculkan percikan harapan. Suatu pagi, saat Ayu sedang mengatur buku-buku di perpustakaan mini, seorang pemuda menghampirinya. Namanya Farid, narapidana muda yang baru dipindahkan ke blok lansia untuk membantu kegiatan sosial. "Bu Ayu, saya baca semua tulisan di buku Bapak Darman yang Ibu susun. Saya nggak nyangka, ternyata orang seperti beliau bisa punya cerita sedalam itu," kata Farid dengan suara pelan. Ayu menoleh, tersenyum tipis. "Setiap orang punya cerita, Farid. Kadang, kita hanya perlu mendengar tanpa menghakimi." Farid duduk di lantai, memeluk lututnya. "Saya jadi mikir, Bu. Kalau saya keluar nanti, saya pengen ngurusin orang-orang tua yang ditelantarkan. Di luar sana banyak yang kelaparan, kayak Pak Darman dulu. Saya tahu, karena saya juga pernah tinggal di jalanan." Ayu menatap mata pemuda itu. Mata yang dulunya suram, kini mulai memantulkan cahaya kecil. Tak hanya Farid, beberapa napi lain juga mulai ikut kegiatan menulis dan diskusi. Sebuah perubahan kecil mulai terasa. Bahkan pihak lapas mulai membuka program rehabilitasi sosial baru, terinspirasi dari gerakan kemanusiaan yang Ayu mulai bersama Pak Darman. Kepala lapas, Pak Hermanto, yang dulunya hanya fokus pada administrasi dan keamanan, kini terlihat sering turun langsung, ikut dalam diskusi, kadang membantu menyortir buku sumbangan. "Bu Ayu," katanya suatu hari, "saya dulu berpikir kerja saya cuma menjaga tahanan, tapi sekarang saya sadar, saya juga bisa menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih sudah membuka mata kami." Ayu menunduk, haru. "Saya hanya memulai sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan siapa saja, Pak." Di luar tembok penjara, gaung kisah Pak Darman mulai menggema. Buku Pisang Terakhir Pak Darman, yang awalnya hanya dicetak terbatas, kini sudah naik cetak keempat. Komunitas sosial, mahasiswa hukum, dan aktivis kemanusiaan mulai menjadikannya bahan diskusi. Di banyak kota, mulai muncul gerakan kecil dengan nama Gerakan Pisang Pertama. Gerakan membagikan makanan kepada lansia terlantar. Salah satu universitas hukum di Jakarta bahkan mengadakan seminar nasional dengan tema "Hukum dan Kemanusiaan, Belajar dari Kisah Pak Darman." Ayu diundang sebagai pembicara, tapi ia menolak halus. "Saya hanya perpanjangan dari kisah Bapak Darman. Biarlah suaranya berbicara lewat tulisan," begitu jawabnya dalam surat balasan. Namun tanpa kehadirannya pun, kisah itu sudah cukup menggugah. Suatu sore yang mendung, Ayu duduk sendiri di taman kecil di pojok lapas. Di tangannya, selembar surat dari seorang anak perempuan bernama Intan, usia 12 tahun. Surat itu dikirimkan oleh seorang guru dari sekolah dasar di kota kecil. "Bu Ayu, saya baca cerita tentang Pak Darman. Saya sedih sekali. Kenapa orang tua yang cuma mau makan harus dipenjara? Di rumah, kadang saya juga lapar. Tapi saya jadi belajar untuk tidak mudah menilai orang. Terima kasih sudah jadi orang baik untuk Pak Darman. Kalau besar nanti, saya mau jadi polwan seperti Ibu." Ayu menangis diam-diam. Air matanya jatuh membasahi kertas kecil itu. Bukan karena sedih, tapi karena ia merasa, akhirnya, benih kecil yang ia tanam telah tumbuh. Namun seperti kata orang bijak, kebaikan sering diuji, terutama oleh sistem yang tidak suka perubahan. Suatu hari, Ayu dipanggil ke kantor pusat. Beberapa atasan di institusi kepolisian menilai keputusannya menemani narapidana di dalam penjara sebagai pelanggaran kode etik. Meskipun tidak ada larangan resmi, tindakan itu dianggap tidak pantas untuk seorang anggota kepolisian aktif. Saudari Ayu, meski niat Anda baik, Anda harus tahu bahwa institusi kita memiliki batasan, ucap seorang perwira tinggi dengan nada kaku. Ayu mengangguk.
Ia sudah menduga ini akan terjadi. Jadi, saya diminta memilih? Tanyanya tenang. Antara mundur dari dinas aktif atau kembali menjalankan tugas formal tanpa lagi melakukan kegiatan pribadi yang bersifat sosial di lapas. Jawab si perwira. Ayu terdiam sejenak. Lalu dengan suara mantap ia berkata, "Kalau begitu, saya memilih mundur." Ruangan itu hening. Tak ada yang menyangka jawaban itu keluar begitu cepat dan tegas. Beberapa minggu setelah pengunduran dirinya, Ayu tak lantas menghilang. Ia justru semakin aktif. Ia mendirikan sebuah rumah singgah untuk lansia di pinggiran kota, dinamai Rumah Pisang Darman. Tempat itu menjadi tempat tinggal, perawatan, dan pusat kegiatan bagi para lansia terlantar. Semua didanai dari hasil penjualan buku dan donasi dari orang-orang yang tersentuh oleh kisahnya. Mereka menanam pohon pisang di halaman rumah itu sebagai simbol perjuangan. Bukan karena ingin mengingat rasa lapar, tapi karena ingin mengingat bahwa dari satu buah pisang curian, dunia akhirnya membuka mata. Di salah satu sudut rumah itu, ada ruang baca kecil. Di dalamnya terpajang foto besar Pak Darman tersenyum, diapit oleh kutipan favoritnya. Setiap anak yang datang berkunjung akan mendengar kisah tentang kakek tua yang hanya ingin mengganjal perut, dan seorang polwan muda yang memilih untuk menemani, hingga akhir. Ayu tak pernah merasa kehilangan, ia justru merasa diberi banyak. "Bapak memang tidak hidup lama," katanya suatu malam pada relawan. "Tapi beliau hidup dalam banyak hati sekarang." Mereka tertawa, lalu duduk bersama menikmati pisang goreng hangat, tanpa air mata, tanpa penyesalan, hanya dengan syukur dan harapan. Suatu malam, di halaman belakang rumah singgah, Ayu duduk sendiri memandangi langit. Angin meniup rambutnya pelan. Ia menatap ke atas, ke bintang-bintang yang redup namun setia. Dalam hati, ia berbisik, "Terima kasih, Pak. Karena Bapak, saya tahu satu cahaya kecil bisa mengubah gelap yang paling pekat." Waktu terus berlalu, seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti membawa cerita. Rumah Pisang Darman kini telah berdiri kokoh selama hampir setahun. Di sanalah Ayu mendedikasikan seluruh hidupnya, mengurus para lansia, mendengarkan cerita-cerita mereka yang tersisa, dan membangun jembatan antara mereka dan dunia yang sering kali melupakan mereka. Pagi itu, cuaca begitu teduh. Awan menggantung seolah sedang berpikir. Ayu duduk di ruang tengah bersama seorang pemuda yang tak asing lagi, Farid, mantan napi yang kini menjadi relawan tetap di Rumah Pisang Darman. "Ibu masih menyimpan surat itu?" tanya Farid sambil menyusun kardus sumbangan makanan. Ayu mengangguk, lalu membuka sebuah laci di meja tua. Di dalamnya, tersimpan selembar amplop kuning kecoklatan, usang dan sedikit robek di pinggirnya. Itu adalah surat terakhir dari Pak Darman, yang ditulis tangan beberapa hari sebelum ia meninggal. "Saya belum pernah benar-benar membacakan isinya ke siapa-siapa," gumam Ayu. "Tapi kurasa sekarang saatnya." Ia membuka lipatan surat itu dengan pelan. Tinta biru di kertas berwarna gading itu tampak pudar, tapi setiap goresannya seperti hidup kembali. Ayu menarik napas panjang, lalu membacakan dengan suara lirih namun jelas. "Kepada siapapun yang membaca surat ini, namaku Darman. Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang tua yang hidup lebih lama dari yang seharusnya. Tak banyak yang bisa kuceritakan selain bahwa aku pernah sangat lapar. Lapar hingga tak sanggup berpikir waras. Lapar hingga mencuri sebiji pisang yang akhirnya mengantarkanku ke penjara. Tapi, di balik kejadian itu, Tuhan mengirimkan cahaya, kecil, seorang anak muda bernama Ayu. Ia tak sekadar melihatku sebagai penjahat, tapi sebagai manusia. Ia menemaniku, bukan karena aku pantas, tapi karena ia percaya bahwa setiap orang berhak diberi kesempatan. Aku tahu hidupku tak lama lagi, tapi jika ada yang ingin ku minta, bukan pembebasan atau pengampunan. Aku hanya ingin dunia ini sedikit lebih adil bagi mereka yang tak punya apa-apa. Jangan biarkan hukum menjadi palu yang hanya memukul yang lemah. Hukum seharusnya seperti pohon pisang, akar yang kuat, batang yang tegak, dan buah yang bisa dinikmati siapa saja. Jika suatu hari tempat ini tumbuh besar, rawatlah para lansia. Dengarkan cerita mereka. Karena kadang, yang mereka butuhkan bukan rumah mewah, tapi hanya seseorang yang mau mendengar.
Terima kasih, Ayu. Kau memberiku lebih dari sekadar pendamping di penjara. Kau memberiku martabat yang selama ini hilang. Dan untuk siapapun yang membaca ini, ingatlah. Jangan hakimi seseorang hanya dari dosanya, sebelum kau tahu luka yang membuatnya berdosa. Salam hangat, Pak Darman seketika. Ruangan itu hening. Farid mengusap matanya dengan ujung lengan baju. Ayu menutup surat itu perlahan, lalu meletakkannya kembali ke laci, seolah mengembalikan ruh ke tempat peristirahatannya. Beliau benar-benar luar biasa, bisik Farid. Ayu hanya tersenyum kecil, tapi air matanya tak bisa dibendung. Bukan air mata duka, melainkan air mata syukur. Ia merasa telah menjadi saksi dari kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Beberapa bulan kemudian, Rumah Pisang Darman mengadakan acara peringatan 1 tahun wafatnya Pak Darman. Tamu-tamu berdatangan dari berbagai penjuru. Ada mahasiswa, wartawan, aktivis sosial, bahkan beberapa mantan napi yang kini hidup mandiri. Di tengah acara, seorang hakim senior dari pengadilan negeri tiba-tiba maju dan meminta waktu untuk berbicara. Namanya Pak Darsono, belakangan diketahui beliau adalah hakim yang dulu memimpin sidang vonis Pak Darman. Saya ingin meminta maaf secara terbuka, ucapnya dengan suara bergetar. Dulu saya terlalu fokus pada pasal dan lupa melihat manusia. Jika waktu bisa diputar, saya akan mengambil keputusan yang berbeda. Tapi karena waktu tak bisa diulang, saya akan terus menyebarkan kisah ini, agar tidak ada lagi keadilan yang salah arah. Tepuk tangan membuncah. Tapi Ayu hanya menatap ke langit, membayangkan sosok Pak Darman tersenyum di sana. Malamnya, setelah semua tamu pulang, Ayu duduk di taman kecil yang dipenuhi pohon pisang. Di tengah taman itu, terdapat sebuah tugu sederhana dari batu hitam. Terpahat di atasnya, dari sebiji pisang lahirlah gerakan kemanusiaan. Terima kasih, Pak Darman. Ayu menyalakan lilin kecil di depannya. Cahaya kuningnya menari di hembusan angin malam. Lalu, seperti kebiasaannya dulu, ia bicara sendiri seolah Pak Darman masih di sampingnya. Bapak tahu? Sekarang sudah ada 7 rumah pisang di kota lain. Anak-anak sekolah datang, belajar tentang empati, tentang mendengar. Mereka menanam pisang sebagai simbol keadilan yang bisa tumbuh dari kesalahan kecil. Ia menahan sesak di dadanya, lalu melanjutkan. Dan karena Bapak, aku tahu bahwa jadi manusia itu bukan soal benar atau salah, tapi soal bagaimana kita memilih untuk tetap melihat cahaya, walau kecil. Di akhir kisah ini, Ayu tak lagi memakai seragam, tapi ia memakai sesuatu yang jauh lebih besar, keyakinan bahwa dunia ini bisa berubah, bahkan oleh satu tindakan kecil. Kisah Pak Darman bukanlah kisah tentang mencuri pisang, bukan pula hanya tentang hukum yang tajam ke bawah, tapi kisah tentang kemanusiaan yang bisa tumbuh dari kelaparan, tentang harapan yang bisa lahir dari penjara, dan tentang seorang perempuan yang memilih untuk berjalan bersama, bukan meninggalkan di belakang. Dan seperti yang ditulis Pak Darman, jangan hakimi seseorang hanya dari dosanya, sebelum kau tahu luka yang membuatnya berdosa.